ketika kita sedang ketakutan, melihat gambaran dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita, datang malaikat Ijrail, malaikat yang ketujuh, malaikat yang tugasnya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh manusia. Dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, malaikat Ijrail itu bersama 6 malaikat yang tadi duduk di atas kepala kita yang sedang menghadapi sakaratul maut dan memberi salam dengan ucapan, wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dicabut pelan-pelan, saudara. Ruh kita itu dicabut pelan-pelan sampai akhirnya kita wafat. Kemudian ruh kita itu dibungkus oleh kain kafan yang dibawa malaikat Ijrail dari dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita dibawa oleh malaikat Ijrail mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh. Penghuni langit pertama, para malaikat berkata, wahai Ijrail, ruhnya siapa itu wangi sekali? Itu ruhnya Fulan bin Fulan yang semasa hidupnya bertakwa kepada Allah. Wangi, saudara, ruh orang yang bertakwa. Akan tetapi untuk orang-orang yang kafir, ketika meninggal dunia, malaikat yang datang menghampiri, wujuhum, wajah mereka aswadun, hitam, menyeramkan semuanya, dengan membawa kain kapan yang diambil dari dalam neraka. Masya Allah. Lalu malaikat pun berkata, wahai kafir, mulai saat ini aku cabut ruhmu, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Allah dalam keadaan yang merugi. Masya Allah. Dibungkus ruh tersebut di kain yang diambil dari dalam neraka, dibawa oleh malaikat Ijrail dari langit pertama sampai langit ketujuh. Para penghuni langit, para malaikat Allah bertanya, wahai Ijrail, ruhnya siapa itu bau sekali? Itu adalah ruhnya Fulan bin Fulan yang semasa hidupnya kafir, tidak beriman kepada Allah. Bau, Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ruh itu dikembalikan pada Allah. Setelah ruh itu dikembalikan kepada Allah, karena Allah sudah menunggu, kemudian itu jasmani menjadi bangkai, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikubur. Ditinggal 3 langkah. Setelah dikubur di tanah, ditinggal 3 langkah oleh orang yang mengantarkan. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Saudara, bagaimana gambaran malaikat Munkar dan Nakir? Karena malaikat itu Allah ciptakan banyak sekali berbagai macam rupa. Contoh, malaikat Jibril setiap mengantarkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan wajah aslinya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, wahai Jibril, saya ingin melihat wajahmu yang asli, wajahmu sesungguhnya. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Jangan, wahai Habibullah Muhammad, jika engkau melihat wajahku yang asli, engkau akan pingsan. Apa kata Rasul? Enggak apa-apa Jibril, enggak apa-apa saya pingsan. Maka Allah memerintahkan Rasulullah pergi ke lapangan. Begitu di lapangan, Jibril menampakkan wajah aslinya. Akhirnya Rasulullah pingsan. Kenapa? Karena wajahnya Jibril menutupi langit. Baru wajahnya saja sudah menutupi langit. Kakinya berada dalam tanah. Wajahnya menutupi langit. Pingsan Nabi.
Itu Jibril mempunyai sayap sebanyak 600 sayap. Satu sayap itu terbentang dari timur sampai barat. Masya Allah, luar biasa. Nah, begitu juga malaikat mungkar dan nakir di alam barzah bertanya kepada si jenazah, bagaimana wajah malaikat mungkar dan nakir? Disebutkan dalam sebuah hadis, itu malaikat mungkar dan nakir wajahnya itu hitam kelam, matanya biru ketua-tuan, serem saudara. Barangkali kita belum disiksa, sudah tersiksa melihat wajah begitu serem. Karena itu hidup yang sementara di dunia ini hanya satu kali ini, ingin beruntung hidup di dunia dan akhirat, banyak-banyak mengingat kematian. Kalau sudah ingat mati, tentu banyaklah beramal soleh. Mudah-mudahan hidup yang sekali ini kita pandai-pandai bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Kenapa? Karena orang yang pandai bermuhasabah, mengintrospeksi diri, pasti dalam hidupnya selalu meningkatkan kebaikan dan kebaikan. Jangan sampai kalau kita sudah meninggal dunia, kita dihisab oleh Allah, kita tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Sebagaimana pesan daripada sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab, dalam pesannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, diri sendiri, sebelum Allah nanti yang menghisab kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan banyak kita introspeksi diri, kita perbaiki kehidupan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui. Sehingga ketika kita meninggal dunia, kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Para pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi sebuah renungan dalam hidup kita, sehingga kita selalu ingin berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan di sisa umur kita ini Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ahtim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina min su'il khatimah. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.